نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. Kita hormati, kita cintai para habaib, para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan anugerah taufik dan hidayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimahullah, qala Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi-ulumihi wa asrarihi. Mata kunta idza u'tita basataka al-'ata wa idza mun'ta qabadaka al-man'u fastaqbil lidzalik 'ala subuti qubuliyatik wa 'adami sidqika fi 'ubudiyatik. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi-ulumi wa asrarih, bila mana diberi engkau diberi sesuatu menyenangkan akan engkau oleh pemberian itu, dan bila mana dicegah engkau akan sesuatu menyempitkan akan engkau oleh tegasan itu, maka itu semua menjadi bukti atas sabitnya sifat kekanak-kanakan engkau dan tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau. Itulah hikmah dari Imam Ahmad bin Athaillah. Maksud dari hikmah tadi adalah idza a'taka Allah Ta'ala ni'amat dunia, bila mana Allah memberi engkau nikmat-nikmat dunia, diberikan kita nikmat-nikmat dunia, minal ghina kekayaan, wal jah kedudukan, wal aiz kemuliaan, wal afiyah afiat sihat, ghairiha dan lain pada itu. Imbasatta biha, engkau senang dengannya nikmat-nikmat, wa barihta, engkau gembira. Wa idza muni'a minha, bila ditegah, wa idza muni'ta minha, bila engkau ditegah daripada nikmat-nikmat tadi, bi an tatabaddala min al-ghina bil faqri wal 'azz bil dhul wal 'afiyah bil marad, bila ditegah engkau daripada nikmat itu dengan bahwa berganti keadaan engkau dari kaya menjadi fakir, mulia jadi hina, sihat jadi sakit, inkabatta engkau rasa sempit, wahazanta engkau sedih, fastadilla bidzalik, maka itu jadikan bukti ala tuquliyatik, atas kekanak-kanakannya engkau ma'allahi subhanahu wa ta'ala, beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kayak kekanakan bila diberi oleh Tuhan senang, suka, ketawa, gembira. Bila ditarik Tuhan sedih, menangis, kekanakan Bang. Nah, itu membukti bahwa kita masih kekanak-kanakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum dewasa, belum bisa berpikir. Itu untuk anak-anak dari belum tentu tawa, diambil nangis. Nah, jangan itu sifat anak-anak.
Lianna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nadhari, karena anak-anak itu akalnya tertahan pada pikiran. In ra'a ma yuhibbu basata wa barik. Anak-anak itu jika melihat yang dia cintai, yang dia kepingini, dia senang, dia gembira. Wa in ra'a ma yakrahuhu, jika dia lihat yang dia benci, in kababa, dia sedih, sempit, wabaka dan menangis. Wala yatanabbahu ila ma wara'a dzalik, dan kanak-kanak itu tidak bisa berpikir apa yang ada di belakang demikian itu semua. Jadi artinya jangan sampai kita dengan Allah Ta'ala itu seperti kanak-kanak. Kadang bisa berpikir ada apa di balik sesuatu itu. Firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Tuhan, barangkali Engkau mendapat tujuh, padahal itu baik bagi kamu. Padahal baik bagi kamu. Barangkali Engkau ketuju sesuatu, padahal itu jahat bagi kamu. Allah yang tahu, kalian tidak pernah tahu. Nah, warahmatullahi. Sakit itu kita kena ketujuh. Siapa ketujuh dari? Kena ketujuh orang dari. Tapi ujar Tuhan, dalam garis itu banyak kebaikan bagi kamu. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada sakit itu yang tidak didapat pada waktu itu. Apa kebaikannya orang-orang yang diberi Allah penyakit? Satu, ingat mati. Ingat mati. Musihat bisa kali ingat orang mati. Ingat mati itu anugerah Allah yang besar. Ingat mati itu kebaikan yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Yang mana ingat mati itu akan kita dapatkan selama kita masih sihat walafiat. Diberi Allah kita saat ini. Lalu ingat, kalau kita bersedekah, dulunya bersedekah, wanita bersedekah, supaya sihat bersedekah, memperbaiki diri, melihat ke belakang pekerjaan-pekerjaan yang lalu, soal juga penyakit. Jadi dari sesuatu yang kita ada suka, di situ banyak kebaikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk penyakit. Yang lain-lain seperti demikian. Setiap yang kita ada senang, itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang dititipkan Allah di situ. Dan barangkali kamu mencintai sesuatu, padahal itu jahat bagi kamu. Kita hendak suci, hendak sihat, padahal itu jahat bagi kamu. Kalau kita suci, nanti pada kawasan itu akhirnya menghilangkan ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berduit tidak sugih terus-menerus, kalian bisa susah. Itu bahayanya apa? Menghilangkan ta'alluq dengan Allah. Ada bergantung dengan Allah, dengan kekayaan, merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman dengan duit banyak. Nah, kehilangan rasa bergantung dengan Allah itu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Jika orang kada berduit, berdoa, ya Allah, murahkan rezeki. Ini bersama kita. Tapi sembahyang berdoa, ya Allah, murahkan rezeki. Lihatnya orang berdoa, mudahan luas rezeki, amin. Dia penyaringnya itu, orang ada berduit nih. Ini kuat jantungannya dengan Allah, karena ada duit. Coba kalau orang suki, dan murah rezeki, ada bahannya. Duitnya banyak aja. Nah, perasaan seperti itu, ini adalah musibah yang besar.
musibah yang besar yang ada di balik kekayaan itu hilangnya bergantung dengan Allah, bergantung dengan kekayaan. Nah, kekayaan itu disukai, tapi barangkali itu ada kejahatan di situ. Nah, hilangnya ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Banyak lagi hal-hal yang kita kepingini, yang kita kehendaki, padahal di situ kecelakaan kita, padahal di situ kehancuran kita. Nah, wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita diberi Allah senang, pada diberi susah, diambilnya menangis, itu bukti bahwa kita masih kekanak-kanakan. Satu, wastadilla bidzalik aidan ala adami sidqi ubudiyatik ma'allah ta'ala, dan itu juga bukti engkau tidak benar sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak benar. Ubudiyah kita dengan Allah itu belum jujur. Nah, orang yang jujur ubudiyah kan dari jam itu. Bila diberi senang, bila ditarik sakit hati. Nah, orang yang jujur menjadi hamba Allah karena demikian cara hidupnya. Lianna sidqal ubudiyah yaqtadi istiwa al-qalbi wa subutah fi kulli ma jaa min Allah al-alimir rahimir hakim. Karena kehambaan yang benar-benar kehambaan itu menuntut akan samanya hati, tetapnya hati pada tiap-tiap yang datang dari Allah yang Maha Tahu, yang Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana. Jadi orang yang tahu bahwa orang yang sudah meyakini bahwa Allah ini mengetahui, bahwa Allah ini penyayang, bahwa Allah ini bijaksana. Apapun yang ditindak oleh Allah kepada kita, kita kadang akan sakit hati. Kita kadang akan sakit hati. Karena kita sudah tahu bahwa Allah ini mengetahui, bahwa Allah ini penyayang, bahwa Allah ini bijaksana. Sehingga apapun yang dilakukan Allah kepada kita kadang membuat kita sakit hati. Dan kita ke dokter, kita tahu dokter ini ahli, dokter ahli. Kita tahu dokternya orangnya penyayang. Kita tahu dokternya orangnya hebat lah, macam-macam. Datang ke dokter kita, di apa-apain dokter lah kita, di suntiknya, di balahnya, di sakitinya. Allah kita amuk lawan dokter, Allah kita kecewa lawan dokter. Padahal ada segala-gala padahal. Yang kita kena kecewa lawan dokter. Duit kita keluar, sakit pulang. Kenapa? Sebabnya karena kita percaya dokter ini orangnya baik, dokternya orangnya penyayang, dokternya orangnya ahli. Sehingga apapun tindakan dokter, walaupun menyakiti kita, kita kena kecewa dengan dokter, kita kena sakit hati dengan dokter. Nah, demikian pula orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, dia jujur mengetahui Allah itu segala-galanya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, Allah Penyayang. Sehingga apapun yang diberikan Allah kepadaku itu pasti ada kebaikan di dalamnya untuk diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu perbedaan antara orang yang sudah bujur-bujur menjadi hamba Allah dengan orang yang belum bujur menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-aqilus shadiq fil ubudiyah ma'allah ta'ala, bermula orang yang berakal, yang bujur-bujur hamba Allah. Man iza u'tiya, ialah orang yang bila diberi, fariha bihi, dia gembira dengan yang memberi. Nah, kita dapat duit, kita senang lawan duitnya. Namun nambah akal,
diberi duit itu dia senangnya lawan Allah yang memberi, bukan lawan duitnya. Ini masalahnya masalah hati aja, masalah hati. Nah, orang yang belum dewasa, yang belum menjadi hamba Allah, bila dapat duitnya senang dengan duit. Kalau orang yang sudah jadi hamba Allah, yang dewasa, begitu dapat duit, dia senang dengan Allah yang memberi duit ini. Bukan lawan duitnya, ada yang disenanginya. Lawan Allah yang memberi duit itu yang gembiranya. Nah, wasyakara, dan dia syukur. Dia gunakan duit itu di jalan yang disukai yang memberi. Ini orang bakal. Ini orang bakal. Diberi Allah, dia senang dengan Allah yang memberi. Dia gunakan pemberiannya itu pulang di jalan yang disenangi Allah yang memberi. Ini dapat duit 10 juta. Untuk padakan ini Tuhan senang ada. Untuk padakan ini diizinkan Tuhan ada. Nunggu Tuhan ini dimuliakan Tuhan ada. Nah, itu orang bersyukur. Orang bersyukur. Wahadira, dan waspada. Waspada, hati-hati. La'allahu makrallah ta'ala, barangkali itu adalah merupakan tipu daya dari Allah untuk kita. Siapa tahu ini umpan Allah untuk binasa kita. Nah, jadi orang berakal itu begitu dapat nikmat Allah, dia senang dengan Allah yang memberi nikmat. Nikmat itu digunakannya hati-hati kemana-mana yang dibolehkan Allah. Lawan ini takutan, ada waspada. Ini hati-hati, barangkali ini ujian, barangkali ini mulai aku celaka. Wahadirat, dan dia waspada, dia hati-hati, barangkali itu adalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam Qarun, itu kan orang yang ditipu daya oleh Allah. Nah, wa idza muni', bila mana dia ditegah, orang yang berakal, orang yang menjadi hamba Allah sebujurnya, bila dia ditegah, sabar, dia sabar. Sabar, kadang mengeluh ke sana kemari, kadang mengeluh ke sana kemari. Waradiyah, dia ridha. Wa'aikana anna ma wara'a dzalik khairatun katsirat, dan dia meyakini bahwa di belakang demikian itu banyak kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan, dia yakin itu. Nah, jadi di saat Allah menegah rezeki kepadanya, di saat Allah kadang mendatangkan rezeki kepadanya, pada rutin biasa rezeki ini datang. Bisa rutin datang rezeki tiap minggu, tiap bulan, atau tiap apa datang. Sekarang ada datang lagi. Nah, orang yang berakal, orang yang bujur-bujur hamba Allah, begitu kiriman ini ada lagi, ya sabar. Ya sabar, dia ridha, dan meyakini bahwa di balik ini ada kebaikan yang banyak. Pasti ada kebaikan yang banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sikap orang berakal, hamba Allah, sikapnya terhadap nikmat. Nikmat datang, nikmat ditarik, nah, itu hatinya tetap pada lepas daripada Allah, walaupun babnya beda. Kedatangan nikmat tetap dengan Allah melalui bab syukur. Nikmat ditarik oleh Allah tetap dengan Allah, tapi dari bab sabar. Ada lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nikmat yang didatangkan Allah kepada kita menuntut untuk disyukuri dan menuntut kita untuk hati-hati dengan nikmat itu. Banyak contoh orang yang dulunya baik, orang yang dulunya lurus, dulunya istiqamah, itu diberi Allah kekayaan, rusak. Mulai zaman Nabi sudah ada contoh-contoh macam itu. Ada orang sahabat Nabi yang dulunya bagus, dulunya ahli jamaah, dapat kekayaan, lupa kepada Allah dan Rasul. Ada contoh di zaman Nabi. Apalagi zaman sekarang. Nah, jadi
nikmat-nikmat yang didatangkan Allah ini mesti disyukuri dan waspada. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ra'a ghanaimul furs. Allahumma innaka mana'ata hadha rasulak wa nabiyyak wa kana habba ilaika minni wa akrama alaika minni. Wa mana'tahu Abu Bakar wa kana habba ilaika minni wa akrama alaika minni. Fa'udzu bika an takuna a'taitanihi litamkura bi summa baka radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu melihat harta yang sangat banyak yang didapat dari rampasan perang ke negeri Persia. Umat Islam ini menyerang negeri Parsi atau Persia, Iran kalah orang Iran itu takluk dengan kita, lalu harta banyak dapat, harta rampasan perang. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Sayyidina Umar, ya Allah, Engkau tidak memberi ini kepada Nabi Engkau tidak memberi ini kepada Rasul Engkau, padahal dia lebih kau cintai daripada aku, padahal dia lebih mulia daripada aku. Ya Allah, Engkau tidak memberi ini kepada Abu Bakar Siddiq, padahal Abu Bakar itu lebih kau cintai daripada aku, padahal Abu Bakar lebih mulia daripada aku. Engkau berikan ini semua kepada aku, maka aku takut, ya Umar, jangan-jangan ini ada tipu daya bagiku. Jangan-jangan tipu daya bagiku. Maka Sayyidina Umar pun menangis radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh. Kita dapat nikmat, macam-macam nikmat. Dulu ada orang yang ahli ibadah yang lebih takwa daripada aku, karena engkau beri macam ini. Dulu si Fulan bin Fulan lebih alim daripada aku, lebih takwa daripada aku, pada diberi macam ini. Tapi engkau beri aku sedemikian rupa, jangan-jangan ini ada ujian bagiku, jangan-jangan tipu daya bagiku. Nah, demikian contoh daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau selalu menyikapi nikmat itu dengan waspada. Jangan-jangan ini adalah membuat aku celaka, jangan-jangan ini membuat aku sengsara. Nah, setiap nikmat mesti kita waspada. Siapa tahu ini nikmat adalah ujian yang mencelakakan kita. Para muhibbin rahimahullah. Wa idza waqa'a minka dhanbun falyakun sababan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلوا عليه وسلموا تسليما.